mulai lah ya. Nah, cakep nih. Oke. Jadi selamat datang di Diari Anak Web3 gitu kan. Bareng hari ini kita ada Bapak Rudi Wicaksono nggak sih? Gue nggak salah banget Iya namanya. betul, nama belakang gue Bapak Rudi Wicaksono Rudi ya. Wicaksono. Anjing ada efeknya. Sound efeknya gak penting jir. Gue sangat berbakat nih sekarang. Jadi teman-teman, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol nyantai, ngalung ngidul bareng Bapak Rudi gitu kan. Yang ini kurang informal ya, sekarang lu jadi di Flipster kan ya? Iya, gue community manager di Flipster, betul. Sebuah crypto exchange di Asia, IOI, yang khusus ke market derivatif. Kelas, gitu. Salah satu OG di crypto juga. Nah, hari ini gue banyak mau ngobrol nih, Ruth, bareng sama lo gitu kan. Mungkin lebih ke banyak untold story, lo kan juga di grassroots community gitu kan. Dan sejujurnya ya, konten ini nih salah satu konten yang ngebuat gue banyak nge-stalking ya kan, nge-stalking dikit-dikit, nge-stalking dikit-dikit gitu kan. Nah, di sini kita bakal curhat-curhatan gitu kan. Nah, tapi sebelum mulai ada ininya dulu kalau di sini, Ruth. Jadi kalau gue bilang Dear Anak Web3, harus bilang Dear Diary gitu ya. Ini idenya siapa sih? rusak. Jadi gitu ya. Bisa. Diary Anak Web3. Dear Diary. Bener gak sih? Iya, imut banget gitu ya. Oke. Nah, Ruth, gue mau nanya sini satu hal yang gue menarik banget dari background lu gitu kan. Ini juga koreksi aja kalau salah ya. Lu itu harus sebelum di Web3 lah ya. Lu itu udah sebelumnya jadi fotografer selama lebih dari 17 tahun nggak sih? Benar nggak sih? Yes, kurang lebih 16-17 tahun. Dari tahun 2006. Lalu itu 2006 ya? lebih bahkan deh. Pokoknya lama deh. Lama pokoknya. Ya kan? Anjing ketahuan umur gue, jir. Oh, jangan itu ya kan? Anjing ketahuan umur gue. Ya kan lu fotografer dari kelas 5 SD. Ya. Kan nggak ada yang tahu fotografer dari kapan ya. Bener. Jadi lu fotografer nih 17 tahun lebih nih, maksud gua itu lama banget lah. Dari mungkin lo pribadi sampai kerja sampai bikin studio juga pernah nggak sih bikin agency gitu kalau nggak salah ya? Enggak sih, enggak. Gue nggak pernah sampai bikin agency sih. Jadi tapi memang gue selalu jadi vendornya agency iklan. Gitu. Karena memang kebanyakan kerjaan gue kan dulu komersial sampai ke billboard gitu ya. Gitu, campaign sampai ke billboard, campaign sosmed gitu sih. Nah, gitu. Yang gue kepo adalah selama 17 tahun, terus lu tiba-tiba nih kan masuk ke Web3. Waktu itu gue kurang apa mungkin 2020-an masuk ke Astar. Iya bener, Astar aja. Astar ya? Astar. Gue Astar sekarang fokusnya Astar yang lain ya. Bukan Astar ya. Iya, ini Astar pakai A. Astar ya udah yang Sonium. Ya, yang sekarang mereka launching Sonium sih ya, Sonium L2 pakai Optimism gitu. Ya sebagai network ambassador. Yoi. Nah, yang gue penasaran adalah kok bisa udah 17 tahun nih lu ngendep di satu industri itu ya kan, di fotografi udah pro banget lah pasti dengan 17 tahun itu. Tiba-tiba shifting ke Web3 gitu kan. Bener lah kayak gimana ceritanya coba? Bosen jir jadi fotografer. Jadi bosen gue masuk Web3 ya gitu. Gue jadi gini, ceritanya emang agak lucu sih. Jadi waktu itu kan tahun 2020, gue tuh pokoknya di hari waktu itu presiden kita masih yang kemarin ya, masih Pak JKW. Itu tuh di hari dia ngumumin pengumuman lockdown atau apa sih waktu dulu namanya, bukan PPKM apa sih, PSBB ya dulu ya, awal-awal banget deh. Itu tuh gue lagi ngerjain campaign-nya salah satu apps ijo-ijo. Bukan micet ya anjir. Micet. Gue bayangkan ada sih bang. Apps motor. yang gabung sama marketplace itu ya. Gue pokoknya lagi ngerjain campaign mereka lah gitu. Gue lagi gabung sama mereka tuh jadi ngerjain campaign foto sama campaign video. Nah, gue ngerjain fotonya gitu.
Nah itu tuh gue inget banget jam 3 sore sampai jam 2 siang gitu tuh ada pengumuman kalau besok itu udah start lockdown. Nah itu tuh kita tuh kayak anjing ini hari ini photoshoot terus besok lockdown gimana ceritanya, duit gue keluar apa enggak ya gitu, campaign gue tayang apa enggak ya gitu. Jadi ya udah gitu. Di saat itu gue tuh langsung kayak banyak banget keputusan kritikal yang gue bikin. Salah satunya adalah gimana gue langsung survival mode dong, langsung kayak berasa dikejar zombie gue. Jadi kayak gue langsung survival mode, gue ngatur duit, dan memang waktu itu gue ngabisin tabungan gue untuk bertahan hidup gitu. Semua simpanan gue pakai untuk bertahan hidup lah gitu, buat ya karena kan gue setelah pandemi itu ya udah nggak ada kerjaan sama sekali. Jadwal gue yang harusnya full sampai November waktu itu ya, itu kan dari masih bulan Maret tuh kalau nggak salah. Pokoknya Oktober sama November tuh gue inget banget itu udah keisi, dan itu ada 2 campaign gede yang lagi gue kejar. Juni Juli juga ada. Nah tapi begitu udah besoknya pandemi udah selesai, klien gue tanya, gue follow up, nggak ada kabar sama sekali, ya udah. Nah jadinya waktu itu satu-satunya aset gue yang lagi gue nggak tarik itu adalah kripto, karena nyangkut bos. Dari tahun 2018 anjir. Bukan karena holders ya, tapi karena Gue nggak tahu nyangkut. Dari trader mendadak investor. Itu. Nah itu jadi ya udah satu-satunya aset yang nggak gue tarik itu adalah kripto. Nah terus gue kan melewati hari-hari PSBB itu kan ya udah standar lah, orang kan biasanya karena memang gue dari dulu memang udah senang sepeda sama lari, jadinya gue tetap olahraga terus ya. Tapi kayak you're doing nothing di rumah doang. Waktu itu gue menggila di Telegram. Maksudnya kan kayak akses untuk ngobrol sama orang kan waktu itu via Telegram ya. Nah itu gue jadi aktif di beberapa komunitas, salah satunya waktu itu Astar Network gitu. Nah Astar itu tuh masih belum dapat investor, gue masuk aja kayak nggak jelas aja gitu. Gue kayak ya udah, yang penting gue ada ketemu orang, ngobrol, ya udah gitu. Nah ternyata dari situ gue kayak ditawarin gitu, lo mau nggak kalau jadi moderator gitu, admin. Apaan sih, ya udah ayo aja, daripada gue ngapa-ngapain kan. Ternyata malah kebablasan. Nah di titik itu tuh dari 2021 itu gue diangkat jadi moderator. Waktu itu 2021 awal kerjaan foto gue udah mulai a bit normal, cuman gue belajar sesuatu yang baru ya, maksudnya kayak Web3. Kemudian Web3 itu kan suatu new class produk ya, suatu produk baru. Marketingnya juga nggak tahu kayak apa, end resultnya juga nggak tahu kayak apa, kemudian semuanya masih startup semua gitu, nggak ada yang tahu, polisinya belum ada, perlindungan ke user juga nggak ada, perlindungan ke developer juga nggak ada, jadi ke investor nggak ada, jadi kayak this is one kind of new world for me ya. Jadi ini kalau gue nggak nyemplung di sini sekarang, kapan lagi gitu, apalagi umur gue juga semakin tua ya kan, maksudnya kayak ya udah, gue gaspol aja. Start dari nol lagi sih, jelas Yan itu Yan. Start dari nol lagi, bener-bener dari newbie banget gitu. Tapi it really works ya, karena kayak di situ gue belajar tentang community management, gue belajar tentang strategi marketingnya mereka gimana, brandingnya mereka gimana, kemudian ya banyak hal deh. Gue kenal dengan partner-partner. Gue sempat 3 bulan kontrak kerja sama mereka, bener-bener literally di hire, tapi temporary 3 bulan doang. Nah itu di situ gue benar-benar tahu banget dapurnya project tuh kayak apa gitu, dan itu suatu pengalaman yang amat sangat berharga. Ibaratnya kayak lo dapat beasiswa gratis terus digaji lagi gitu. Kayak sesuatu yang langka banget gitu ya. Di situ gue belajar sih. Nah dari pengalaman situ gue akhirnya ya udah, gue start pindah dulu deh gitu. Pindah kemana sekarang? Gue akhirnya ke crypto exchange gitu untuk lebih belajar lagi gitu aja sih kalau gue. Dari gue HP gue berisik banget ya, bentar gue matiin dulu. Aman. Oke. Nah, oke. Terus ada satu hal yang menarik yang gue sering lihat di anak-anak Web3. Kripto ini kan juga masih belum manusiawi ya kadang-kadang gitu kan. Nah, lu kan juga dari industri Web2 gitu kan. By the way juga, lu itu udah berkeluarga dan udah punya anak itu kan bilang ke gue ya? Udah single lagi mah. Tayu aja. Gue gak mau bahas itu jujur ya. Anak gue dua. Nah, enggak. Yang gue pernah adalah, gue tuh sering ngerasa kayak sampai sekarang ya, gue pribadi nih, gue tuh susah jelasin kerjaan gue ke nyokap gue misalnya gitu lah ya, ke keluarga. Kayak
kripto tuh apa gitu. Nah, gue penasaran lu sebagai orang yang mungkin juga udah punya anak gitu kan. Lu pernah nggak sih kayak anak lu random ngerjain, bapak tuh ngerjain apa sih gitu? Atau kayak kripto tuh apa sih gitu? Kayak dan gimana lu cara jawabnya biasanya? Kalau anak-anak gue tuh sebenarnya taunya gue sebagai fotografer ya until today. Oh, iya? Tapi mereka juga tahu kalau bapaknya tuh kayak doing some kind of job, tapi Heeh. kantornya nggak di sini gitu. Jadi kerjanya tiap Heeh. hari remote. Nah itu kedua anak gue juga tahu soal itu ya. Jadi gue nggak menjelaskan gue ngapain, tapi gue bilang gue deal dengan business development atau kayak marketing gitu, marketing strategi ya. Karena kan memang kerjaan community manager kan sebenarnya part dari marketing department juga ya, atau business development department juga gitu. Nah kemudian kalau ke nyokap yang gue agak bingung menjelaskannya, kan nyokap gue masih ada. Kakak gue masih kayak nangkep, oh iya Bitcoin ya, dia ngerti gitu. Kakak gue sih ngerti. Nyokap gue kayak itu nggak judul kan? Template banget ya. Itu nggak judul kan? Gue kayak, hah, enggak. Template banget ya. Iya makanya tuh kayak nggak judul sih mah. Jadi gue terpaksa kayak ngasih tahu kayak ya gue pasti ngasih tahu ke soal ortu kan mereka kalau saham ngerti lah ya. Gue bilang kayak ini tuh kayak jual beli saham, tapi aku nggak trading gitu. Aku tuh di back office-nya gitu. Ya udah, gue kayak manggut-manggut doang terus kayak ya udah deh. Yang penting halal ya, halal. Gitu. Jadi tetap selalu ada pertanyaan itu ya, Mas, yang aneh gitu ya. Iya, karena memang ini kan suatu industri baru ya. Ya gue rasa kalau teman-teman Ceks Lokal juga kalau ngejelasin pertanyaannya ke calon mertua atau kayak punya anak, lu kerja di mana sih? Ada deh. Ada lah pokoknya perusahaan teknologi gitu. Fintech gitu. Fintech Tapi gitu. itu jawaban paling aman sih. Lo kerja di mana? Fintech. Ya udah selesai. Gitu. Karena ya bener kan? Bener nggak salah, bener. Karena itu gue pun sama bini gue kayak gitu. Bini gue nggak pernah jawab gue kerja di blockchain. Kalau ditanya orang kayak dia kerja di mana, di fintech, karena dia malas ngejelasin dan dia nggak ngerti. Iya lah mas banget asli kayak lu kerja di mana? Apaan? Ya pokoknya fintech deh. Oke, sip. Startup fintech udah selesai. Bisa jadi sebuah solusi lah buat teman-teman mungkin yang nonton juga. Kadang kalau ditanya calon mertua gitu kan atau bilangnya di fintech udah paling benar sih emang. Nah, terus juga nah lu kan juga udah shifting nih dari 17 tahun di fotografer lebih, terus mungkin sekarang di Web3 dari zaman Astar sampai ke Flipster ada yang mungkin 5 tahun mungkin gitu kan. Nah, iya, hampir 4 tahun sih, bener. Nah, lu kan udah lumayan juga lah kayak 4-5 tahun di industri ini gitu kan. Pernah nggak sih lu ngerasa kangen pengen balik ke industri web tuh gitu? Kangen pengen balik lagi jadi fotografer? Jelas enggak. Jelas enggak. Gue udah nggak mau. Kangen banget. Karena web tuh nggak jelas misalnya gitu. Gue gini, gue kalau misalnya balik ke, kalau misalnya let's say gue mau ngejar cita-cita gue masa kecil, ya cita-cita masa kecil adalah jadi director film sebenarnya. Mungkin gue lebih milih untuk gue pengen bikin film Indonesia. Iya, itu gue masih pengen banget. Tapi kalau untuk gue balik lagi jadi fotografer dan kayak aduh kayaknya enggak sih gitu. Kayaknya dunia ini jauh lebih menarik sih karena gue belajar sesuatu yang baru tuh banyak banget di dunia kripto atau blockchain atau Web3 ini ya. Karena kan lo kayak mix up semuanya jadi satu tuh kayak teknologi iya, finansial iya, ekonomi iya, ya kayak modelan gue gitu kan tahu apa namanya FOMC atau apa sih nungguin gue mesti kayak ini apaan sih, kenapa sih Dovis Hawkins sih ngerti gue zaman gue jadi fotografer. Nah sekarang karena role gue sekarang community manager ya mau nggak mau kan gue mesti belajar, itu kan sesuatu yang baru buat gue dan itu gue seneng, ternyata gue seneng gitu, seseneng itu belajar itu. Nah ini juga benar kayak berarti kan lu sekarang waktu di Astar juga mungkin ya moderator, ngurus community lah ya, dan juga kan di Flipster supposed to be ya marketing, community kita udah jelasin ya, Enza harus update dengan market. Tapi berarti sebelumnya itu lu
sebelum di Web3 nih, sebelum masuk ke dunia, mungkin segmennya kayak lu di marketing lah ya, as a marketing, as a community person gitu. Sebelumnya lu sempat ngedalamin itu nggak? Atau ketika masuk ke Aster lu bener-bener dari nol banget tuh, termasuk bukan nol Web3-nya ya, nol dunia marketing dan community-nya tuh? Oh, kalau foto karena basic gue fotografer untuk komersial, untuk iklan ya. Jadi kan gue udah pasti kenalan sama yang namanya marketing branding, itu udah makanan gue banget gitu. Terus kuliah gue tuh dulu juga periklanan advertising di divisi UI. Itu jadi gue juga udah roots-nya gue memang udah ada sebenarnya gitu. Terus dan gue mungkin beberapa orang yang nggak tahu itu gue sebenarnya tuh pernah ngajar kelas fotografi di kelas pagi Indonesia dan itu gue beberapa kali jadi mentor. Apa? Kelas pagi itu Itu yang tempat kita photocopy itu loh. Yang kita pernah itu di atasnya kan ada studio foto. Nah itu ada komunitas namanya kelas pagi Indonesia gitu, komunitas kelas belajar foto, dan gue juga beberapa kali jadi mentor gitu di situ. Nah jadi nge-handle community, terus kemudian kayak ngangon gitu, ngangon ke orang-orang, gue juga memang udah lumayan bisa gitu. Apalagi kan gue dulu banget, mungkin kalau teman-teman yang seumuran gue ada website top namanya malasbanget.com, itu gue juga salah satu moderator forum. Jadi gue nggak ini banget sih, maksudnya bukan sesuatu hal baru buat gue ya gitu. Karena dari dulunya juga dari gue zaman muda juga memang udah cukup aktif sih untuk berkecimpung di komunitas-komunitas kayak gitu. Jadi ketika gue jadi community manager, ya bukan suatu hal baru sih buat gue untuk ngobrol dengan orang, kemudian untuk let's say gue harus public speaking atau apapun itu, jadi nggak ada masalah sama sekali sih, gitu ya. Nah, lu pernah nggak sih ngerasa kayak semakin kayak tadi ya, lu kan juga mungkin akhirnya pelajari FOMC sebagainya gitu kan. Pernah lu ngerasa kayak semakin lu ngedalemin blockchain, Web3 gitu kan, semakin banyak hal tuh yang absurd tuh sebenarnya. Kayak blockchain tuh kadang nggak manusiawi buat orang awam gitu kan, entah layer 2, mungkin lu ngedalamin apa EVM gitu. Lu pernah ngerasa nggak sih kayak blockchain ini nggak manusia banget deh, atau sebaliknya lu mikir yang lain? Iya, blockchain itu amat sangat gak manusiawi ya. Banget, apalagi banyak banget developer itu pokoknya adalah dulu salah satu blockchain gede, network gede, fundingnya gede, foundernya dibilang dewa banget deh gitu. Dewa banget, dilulukan segala macam, tapi nggak ngerti marketing, goblok banget soal marketing. Dan mereka tuh kayak nomor 2 kan user, kita nggak butuh user kok gitu, builder butuh kita. Pokoknya adalah, gue nggak mau nyebut, tapi ada karena gue actively building their communities buat lokal waktu itu di Indo di sini, dan gue cukup vokal karena kan gue bener-bener kayak gue bukan gue nggak mau bilang diri gue expert ya, tapi gue cukup ngerti gitu apa yang community mau sama apa yang developer juga mau gitu. I mean developer builder itu butuh user dong, pasti dong, butuh traffic user. Bagaimana caranya ketika lo mengakses isi user ini mengakses si blockchain-nya tersebut, ketika blockchain developernya itu atau founder itu kayak ngapain, orang kita udah ada kok walletnya yang ya udah pakai aja itu. Dan itu sama sekali nggak user friendly dan kayak wah ini goblok sih, dan ini pasti calon rungkat sih itu. Mereka tuh sempat top 10 and then sekarang mereka top 30 apa kok nggak salah, top 40. Oh iya. Iya. Ini tolol banget sih menurut gue. I mean like mereka buang-buang dana marketing banget dan kayak setolol itu sih maksud gue. Nah itu menurut gue banyak banget founder developer tersebut yang nggak terlalu paham marketing. Begitu juga banyak banget yang menamakan so-called founder ngertinya marketing doang, nggak ngerti teknis. Itu juga ada. Gitu. Jadi iya, dan itu kadang-kadang yang nyari bikin blockchain cuman buat exit liquidity mereka gitu, ya udah. Nah itu juga ada. Tapi ngehenya blockchain itu ya memang terlalu, kadang-kadang mereka pakai bahasa level dewa ketinggian, semakin orang awam nggak ngerti semakin bagus. Itu kan paling anjir ya kayak ini kayak bagus banget nih, ini decentralized is good. Gue kayak kucing decentralized, orang duitnya segitu aja. Apalagi
apalagi dengan pengalaman maksudnya kayak di Checks ya, kalau di Checks itu kan gue ketemu dengan banyak user yang minatnya tuh cuman kayak ada yang cuman pengen Bitcoin, ada yang cuman pengen Ethereum, ada yang cuman pengen Solana, ada yang anak lawas. Gue ripple aja dari tahun 2017, anjing gak pernah dijual gitu. Ada, gue ketemu sama orang itu. Maxi. XRP Army. XRP Army, gue kayak anjing nih orang kayak 2017 gak dijual-jual sampai sekarang gitu, kayak paling dijual kayak 10% terus ntar buyback lagi. Aneh banget gue, tapi gak apa-apa. Gue jadi kayak sekarang ngelihat gimana ya? Ya lebih kebuka aja sih di gue jelas sisi pandang gue kayak sekarang sebenarnya blockchain itu sudah mau masuk tahap mature ya menurut gue yang maksudnya kayak regulasi udah mulai jelas, pemenangnya juga udah mulai kelihatan gitu kan. Sekarang lo lihat blockchain ya udah pasti Bitcoin. Itu udah jadi aset nomor aset masa depan semua negara gue rasa tuh coming soon. Kemudian orang-orang pada nyimpen Ethereum gitu. Alternatifnya Solana. That's it. Maksudnya kayak calon-calon pemenang udah ini aja gitu. Nah, yang lain-lainnya kan penggembira market ya kasar. Gue kayak aja ini lucu-lucuan market doang sih sebenarnya. Timur emang. Timur ya sebenarnya anjir. Gitu. Jadi ya seru-seru aja sih kalau gue ketemu dengan komunitas-komunitas itu. Maksudnya kayak member-member community itu yang mereka saling adu debat segala macam. Gue kayak gue tidak denial, tapi gue juga tidak mengiyakan, netral aja sih kalau gue. Gitu. Oke. Nah, ini gue ada satu pertanyaan yang gue pengen tahu juga, mungkin juga buat jadi last question juga. Lu setahu gue lu trading juga kan, Dut ya? Sekarang udah enggak. Kena liquid atau gimana nih Bapak? Gue awal tahun kena liquid soalnya satu ETH hilang. Emangnya sih, benar. Semua orang harus terliquid supaya berhenti. Iya makanya kayak akhirnya gue kayak satu ETH hilang, ayo deh. Gue sekarang banyak kan malah nyimpen stablecoin gue. Nah sih. Nah, gue penasaran aja sih kayak hal random apa sih yang pernah lu beli abis lu profit dari kripto? Hal terrandom yang pernah gue beli terus karena gue profit dari kripto. Iya. Anjir apa ya? Ada gak kayak gue beli ini karena gue cuan nih, gue beli ini Sumpah karena ya gue nggak tahu itu dibilang cuan apa kagak ya. Gue pernah jackpot gila banget tahun 2023 apa 22 gitu, gue lupa. Gue pernah jackpot gila. Itu pas lagi tengah-tengah bear market, gue malah jackpot tuh. Itu juga lucu sih. Itu dari salah satu ekosistem Polkadot yang kayak gak ada orang yang make. Terus gue jackpot gila. Itu gue langsung besoknya nelfon tukang, gue bikin studio di rumah. Studio foto. Jadi gue kayak iya besoknya kayak ya udahlah gue bikin studio aja deh gitu. Bikin studio. Terus gue nelfon nyokap gue kan. Secara kan gue masih di rumah orang tua gue yang orang tua gue pun tapi di Jogja gitu, bukan di Jakarta, tapi gue tinggal di rumah mereka gitu kan. Terus gue nelfon nyokap gue, mah ini lantai bawah jadiin studio aja daripada nganggur cuman kayak kosong doang gitu. Ini gue buang-buangin gue ini nih. Nyokap gue kayak banyak debat. Udah sih gue juga yang maintenance gitu. Rumah Jogja, rumah di sana juga gue juga yang maintenance kayak. Udah, jadi gue besok nelfon tukang, gue jadi studio. Kayak gimana ya? Kayak senang aja. Hati lo tuh kayak senang aja gitu, ada sesuatu yang gue bisa ngeliat jadi gitu. Gitu sih kalau gue, itu hal lumayan random ya, karena pada saat itu gue udah gak pengen lagi jadi fotografer. Tapi selama gue jadi fotografer, gue belum pernah punya studio. Itu kayak closing the book aja. Orang kan kayak, gue beli apa jajan, gue bikin studio. Cukup random sih. Itu random banget sih. Itu gue kayak benar-benar closing my previous chapter ya. Jadi kayak udah selesai, gue sekarang mau mulai yang ini. Asli itu studio di rumah gue yang pakai cuma gue doang. Itu pun juga kayak 2 apa 3 kali. Gak pernah, cuma buat keren aja. Jadi kalau orang datang, keren ada studionya. Oh iya keren. Dipakai gak? Enggak. Memenuhi apa bahasanya ya? Keinginan lah ego. Memenuhi ego. Iya. Gitu. Seru. Oke, jadi
Beda itu mungkin yang mau gue obrolin bareng Rudy gitu kan. Thank you nih Bro Rudy ngobrol-ngobrol insight-insightnya. Banyak yang lain mungkin gue mau tepuk tangan dari sini. Aja. Gila ya, ada mega-mega. Jadi ini menarik sih ya kalau kita ngobrolin segala tentang Rudy. Yang paling insightful itu sih dari shiftingnya dari lo yang non Web3 banget, fotografi bertahun-tahun gitu, terus masuk ke Web3 dan ya ends up. Berarti gue bisa simpulin gak sih, berarti lu tuh waktu itu, bisa gak gue bilang ketika pandemi Web3 tuh yang nyelamatin lu ya, bisa gue bilang gitu? Iya banget. Iya banget. Sangat iya banget. Apalagi bull market waktu itu kan, makin nyelamatin dia. Udah. Gila, orang gue nggak punya duit, gak ada kerjaan, gue bisa hahihi kok. Karena iya sih lu fotografi dan berarti kayak impact banget ya waktu. Ya sangat ke impact sih gitu. Okay, lu nggak mau tahu apa yang lagi gue hold ya? Ntar gue jadinya elastik gue. Boleh coba show dong, diunjukin flipsernya gitu. Jangan dong, jangan. Pokoknya biasalah Dior NFA ya. Gue lagi megang banyak banget BitTensor sih. Tahu ya? Yoi. Bener, gue megang dari tahun lalu. Jadi ya udah. Udah tinggi banget anjir. Iya makanya. Jangan jadi exit gue ya. Kenapa tahu dengan dia tuh AI bukan? AI kan? Dia AI. Dia network berbasis AI. Gue sebenarnya cuma seneng tekniknya doang sih. Jadi kayak minernya itu kepake sama ekosistemnya aja, bukan ke BitTensor ya. BitTensor cuma nyediain kayak semacam kayak marketplace-nya doang, kayak mall-nya doang. Lu bisa nge-build di sini nih, gue punya barisan miner. Lo mau nge-build sini tinggal bikin apps-nya doang, miner gue ntar yang ngerjain data scraping ya gitu. Agak ribet sih, memang agak ribet, tapi karena gue yang suka ribet-ribet, dan biasanya ribet-ribet kan gak terradar orang tuh. Gak masuk radar orang kan, ya itu. Oke. Jadi alasan lu ya hold si Tao ini memang based on fundamental berarti lah ya. Kayak lu suka ya, dengan based on fundamental sih. Based on bisikan malaikat sih. Pas gue masih di ekosistem Polkadot, karena mereka cabut kan dari Polkadot. Iya. Jadi Alpha dari Rudy, tapi NFA. Dior. Karena kalau lu beli sekarang ya terjadi exit liquidity-nya Rudy kan. Jangan. Tapi oke lah, tahu cukup oke lah. Kuat juga secara ininya, narasinya. Yoi. Nice. Gitu. Thank you Bro Rudy atas waktunya. Thank you banget Bro Rian. Di event-event ya, Bro Rudy juga sering nongol di event-event Jakarta, mungkin khususnya di Utopia, gue sering banget. Nanti kita bisa sering di event Utopia. Thank you Rod. Thank you banget Rian. Semuanya. Siap. Thank you. Bye-bye.